Aduh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman. Jadi sebelum kita mengerjakan soalnya, kita sekarang bahas terlebih dahulu terkait tips penentuan prioritas diagnosa keperawatan. Nah, kita lihat yang pertama. Prinsip yang pertama, ketika kita mengerjakan soal terkait diagnosa keperawatan, itu teman-teman ada yang kita gunakan yaitu menggunakan prinsipnya hierarki Maslow. Sudah pasti familiar ya dengan hierarki ini. Di mana kapan kita gunakan hierarki ini ketika tidak ada gawat darurat, kondisi pasien stabil. Stabil itu maksudnya tidak ada gangguan yang terlalu serius. Nah, di sini prinsip dari si hierarki Maslow itu adalah ada 5 piramida, di mana 5 piramida ini harus ditangani satu persatu terlebih dahulu sebelum menangani piramida yang lainnya. Yang pertama adalah fisiologis. Maksudnya apa, Kak? Jadi hierarki yang paling dasar di hierarki Maslow adalah fisiologis atau permasalahan yang berhubungan dengan makan, minum, tidur, pakaian. Contohnya teman-teman ketika dapat pasien dengan gangguan bersihan jalan nafas, kemudian dengan pasien ansietas. Oh jangan, kalau gangguan bersihan jalan nafas terlalu mencolok. Contohnya pasien nyeri akut dengan ansietas. Nah, nyeri akut itu masuknya di kebutuhan fisiologis, ya. Nyeri akut itu masuknya di sini. Kalau ansietas itu dirasa aman. Nah, kalau menggunakan hierarki Maslow, maka teman-teman wajib menangani permasalahan nyeri akutnya terlebih dahulu sebelum menangani masalah ansietas. Karena prinsipnya manusia itu tidak akan selesai masalahnya jika paling dasarnya ini tidak diselesaikan dulu. Tidak, saya tidak mau on cam malam ini. Hari Minggu saja ya, oke? Kalau penasaran di TikTok banyak video saya. Kemudian setelah itu ada rasa aman. Nah, rasa aman itu ada apa aja? Ada ini keamanan, keteraturan, stabilitas. Salah satu diagnosa yang muncul di gangguan rasa aman itu ada ansietas, ya. Itu masuk di rasa aman. Kemudian setelah rasa aman tertangani, jadi fisiologis dulu, baru rasa aman, baru naik ke sosial. Sosial itu terkait kayak rasa kasih sayang, hubungan dengan teman ataupun dengan keluarga, itu masuknya sosial. Contohnya apa diagnosanya kalau di sini di sosial? Ya, isolasi sosial. Ini masuknya di sini. Makanya kalau ada diagnosa-diagnosa seperti ini, ya, itu kita utamakan masalah fisiologisnya dulu, baru rasa aman, baru sosial. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu terkait pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi. Diagnosa yang muncul tuh biasanya oh sorry. Harga diri rendah, ya, itu masuknya di penghargaan. Kemudian aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu terkait pengembangan, pemenuhan ideologi. Intinya itu terkait pencapaian, bukan pencapaian, terkait gimana si pasien ini mengaktualisasikan dirinya atau mencapai sesuatu yang dia inginkan. Makanya tadi kalau mungkin teman-teman sudah berkali-kali latihan soal, pasti ketemu tuh. Oh, ada ansietas, ada defisit pengetahuan, kemudian berbarengan dengan nyeri akut. Mana yang diambil? Ya tadi menggunakan prinsip etiknya yaitu prinsip hierarki Maslow-nya yaitu fisiologis. Aktualisasi diri itu DX-nya contohnya kalau semisal dia ada gangguan itu masuknya C. Aktualisasi diri itu kayak keputusasaan kalau memang ada gangguan tuh masuknya ke situ. Keputusasaan, dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu gangguannya di situ. Kalau diagnosa positifnya itu ya kayak kesiapan meningkatkan kesehatan, itu masuknya di aktualisasi diri. Itu suara dari tempatku, Kak. Makanya kalau teman-teman kedengeran itu dari masjid dekat rumah ya, mohon maaf ya, rumahnya pepetan masjid soalnya. Nanti paling 15 menitan udah kelar, Kak ya.
Jadi pada intinya, kalau teman-teman ketemu masalah fisiologis berbarengan dengan ansietas, defisit pengetahuan, ataupun permasalahan-permasalahan lain di luar masalah fisiologis, maka teman-teman dahulukan permasalahan fisiologisnya terlebih dahulu sebelum mengatasi masalah yang lainnya. Kak, kalau semisal ada permasalahan ansietas dengan defisit pengetahuan, ya, defisit pengetahuan masuknya di mana? Tak tanya, defisit pengetahuan masuknya kemana? Rasa aman, sosial, penghargaan, atau aktualisasi diri? Defisit pengetahuan? Aktualisasi diri. Aktualisasi Nah, diri. defisit pengetahuan masuk sini. Maka yang ditangani duluan mana? Ansietas atau defisit pengetahuan? Ya ansietasnya gitu. Karena dengan teman-teman atasi ansietasnya, maka nanti defisit pengetahuannya secara nggak langsung juga bisa teratasi. Itu prinsip hierarki Maslow. Kemudian, nah ini teman-teman kan ada yang nanya, Kak, apa sih bedanya utama, prioritas, sama tepat? Ya. Jadi contohnya seperti ini. Utama sama dengan tepat. Keduanya ini fokusnya adalah menyelesaikan masalah. Tindakan yang sering muncul boleh ditulis di kertas ya, adalah tindakan kolaborasi. Lalu ada yang nanya gini, Kak, itu kan pertanyaannya tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan itu bukannya tindakan mandiri. Saya luruskan sebelum jauh. Tindakan keperawatan itu ada apa aja, Kak? Tindakan keperawatan. Menurut SIKI atau SIKI, ada apa aja tindakan keperawatan? Observasi, Otek, terapeutik, Otek, edukasi, Kak. observasi, terapeutik, Edukasi. dan edukasi, kolaborasi. Kolaborasi. Oke, observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Jadi jangan tertulis di situ kalau cuma tindakan keperawatan, teman-teman mikirnya itu tindakan mandiri saja, bukan. Tapi tindakan keperawatan itu all around ya, mencakup observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Kecuali kalau di soalnya dituliskan tindakan mandiri keperawatan, berarti exclude kolaborasi. Tapi kalau dia bilangnya tindakan keperawatan saja, ya berarti menyeluruh ini. La haula wala Bisa observasi, bisa terapeutik, bisa edukasi dan kolaborasi seperti itu. Ya. Nah, tindakan yang kalau pertanyaannya tindakan utama ataupun tindakan yang tepat itu menyelesaikan masalah dan tindakan yang sering muncul adalah tindakan kolaborasi. Itu yang utama dan tepat. Kemudian ada tindakan prioritas. Ini adalah tindakan pertama kali. Nah, tindakan pertama kali ini cenderung tindakan mandiri. Seperti itu. Atau tindakan yang pertama kali perawat lakukan ketika ketemu pasien. Contohnya kalau semisal pasiennya sesak nafas, pertama kali ketemu di IGD, diapain pasiennya? Tindakan mandirinya? Diapain? Berikan posisi semipolar. Posisi semipolar. Betul, posisi semipolar ya. Tindakan mandirinya posisikan semipolar dulu. Kalau semisal di situ tindakan mandirinya posisi semipolar, terus ternyata pasiennya ada wheezing, maka tindakan utama atau tindakan tepatnya apa? Kolaborasi pemberian inhalasi. Kolaborasi inhalasi, betul. Inhalasinya apa? Bronkodilator atau mukolitik? Bronchodilator. Bronkodilator. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Prioritas itu tindakan yang dilakukan pertama kali ketika ketemu pasien, dan itu tidak menyelesaikan masalah, tapi mengurangi kadar masalah. Yang awalnya 100% jadi 80. Itu prinsip prioritas. Tapi kalau utama sama tepat adalah tindakan yang teman-teman pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya tadi wheezing itu akibat penyempitan jalan nafas. Kalau dikasih bronkodilator, otomatis jalan nafasnya melebar. Kalau jalan nafasnya melebar, wheezingnya hilang atau enggak? Hilang. Hilang.
Ya, itu namanya tindakan utama dan tindakan tepat. Kira-kira dari penjelasan prioritas, tindakan utama sama tindakan tepat ada yang masih belum paham di sini? Soalnya ini kata kunci teman-teman buat menentukan jawaban. Kalau di sini salah, nanti jawabannya pasti salah. Sudah clear? Ada yang mau tanyain? Cukup ya? Sekarang masuk ke prinsip selanjutnya, yaitu ini. Prinsip kedua adalah kita punya algoritma A, B, C, juga C, A, B. Kapan kita gunakan A, B, C? Kapan kita gunakan C, A, B? A, B, C ini digunakan jika ada nadi, ada napas. CAB jika tidak ada nadi, tidak ada napas. Contohnya, jika ada nadi, ada napas pakai ABC. ABC itu apa sih? ABC itu, astagfirullahaladzim. A-nya airway, B-nya breathing, C-nya circulation. Oke? Oke, kemudian selanjutnya teman-teman, kalau misal diagnosanya ABC, kalau ada permasalahan di jalan nafas, yang diutamakan adalah airway-nya terlebih dahulu. Maka airway-nya itu ditangani terlebih dahulu sebelum menangani permasalahan yang lainnya. Contohnya, kalau ada diagnosa bersihan jalan nafas sama pola nafas, mana yang duluan ditangani? Bersihan jalan nafas atau pola nafas? Bersihan Bersihan jalan jalan nafas. nafas. bersihan jalan nafas. Betul, karena bersihan jalan nafas itu diagnosanya di airway, bersihan jalan nafas. Kalau breathing, diagnosanya apa aja? Selain pola nafas? Ayo, Gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas. Habis itu gangguan Ventilasi. Ventilasi spontan. Ventilasi. Penurunan curah jantung. penurunan curah jantung masuknya di sirkulasi. Terus intoleran, ya, intoleran masuk di sini. Terus hipervolemi. Nah, prinsipnya seperti itu. Ketika ada data yang menunjukkan ada masalah nih di jalan nafasnya. Terus ada juga masalah yang menunjukkan cuping hidungnya positif, saturasinya turun. Logikanya teman-teman, kalau teman-teman mau ngisi air di bak, tapi pipanya banyak lumutnya, apakah bisa maksimal ngisi airnya? Tentu tidak. Makanya tugas kita adalah membuang lumut-lumutnya terlebih dahulu sebelum kita ngisi air di bak tadi. Sama dengan masalah di jalan nafas ini tadi. Kalau jalan nafasnya ada hambatan, meskipun teman-teman berikan oksigen 100%, apakah bisa nyampe ke pasiennya dengan maksimal? Tentu tidak. Makanya prinsipnya adalah airway tangani terlebih dahulu, baru breathing, baru circulation dengan catatan ada nadi, ada napas. Kak, kalau pasiennya nggak ada nadi, nggak ada napas, apakah airway-nya terlebih dahulu? Tidak. Tapi kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka teman-teman tangani sirkulasinya dulu atau C-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena jika jantungnya berhenti, otomatis nafasnya juga ikutan berhenti, teman-teman. Ya, makanya kalau teman-teman ketemu pasien dengan tidak ada nadi, tidak ada nafas, algoritmanya kita bantu kompresi dulu, toh. Kompresi dulu dengan tujuan untuk melancarkan sirkulasi. Ketika sirkulasinya sudah berjalan kembali, baru teman-teman bantu untuk di jalan nafasnya, baru ke breathingnya. Konsepnya seperti itu. Konsep A, B, C, dan CAB apakah sudah bisa dipahami? Kalau sudah, kita masuk ke soal. Bisa dipahami? Suaranya putus-putus. Halo? Suara saya jelas atau putus-putus, teman-teman? Jelas. Oke, siap. Terima kasih ya. Berarti kita lanjut ke soal. Oke.
Soal yang pertama, ini tadi soalnya requestan teman-teman ya, dan ada tambahan dari saya juga. Seorang laki-laki 56 tahun dirawat di ruang bedah saraf dengan stroke. Hasil pengkajiannya hemiparese pada ekstremitas sinistra tidak dapat mengangkat dan menggeser lengan serta kaki dan hanya terlihat gerakan otot-otot kecil saja. Tekanan darahnya 160/90, nadi 86, nafasnya 24, suhunya 375. Pertanyaannya, berapa nilai kekuatan otot pasien tersebut? Satu. 2, 1, 3, 4. 1. 2. Loh, kenapa pilih 2? 1. Karena pasien bisa menggeserkan lengan 1. Karena cuma 2. kecil. 3, 1, 2. Jawabannya adalah 1. 1 ya. Kok bisa 1? Nah, ini interpretasinya teman-teman. Kekuatan otot itu ada 0 sampai 5. Yang pertama 0 itu tidak ada pergerakan sama sekali. Maksudnya nggak ada pergerakan itu kalau diraba, ya, kalau kontraksi ototnya itu tidak ada. Putus-putus suaranya, Kak. Kayaknya sinyal muda ya, Kak. Yang lain putus-putus enggak? Aku harus pakai Telkomsel kira mau lari kemana lagi. Enggak Kemudian putus-putus kok. sudah ya, Putus-putus. lancar ya, Aman ya. putus-putus. Lancar. Aman, oke. Yang satu itu jika dipalpasi terasa ada denyutan, ya, terasa ada denyutan. Denyutan itu maksudnya kayak ada kedutannya gitu. Kalau nilainya 1. Kemudian kalau nilainya 2 itu bisa menggeserkan kaki ke kanan dan ke kiri. Nggak cuma kaki ya, maksudnya tangannya juga bisa geser kanan kiri. Itu nilainya 2. Kemudian kalau bisa geser kanan kiri, bisa ngangkat melawan gravitasi, itu nilainya 3. Kalau semisal dia melawan gravitasi bisa, alias ngangkat bisa, terus diberikan tekanan minimal, alias kita berikan tekanan tapi tidak terlalu kenceng atau tidak terlalu berat, itu dia bisa melawan, nilainya 4. Dan yang terakhir itu kalau nilainya 5, itu berarti normal, berarti bisa melawan tahanan secara maksimal. Gitu. Nah, ini interpretasi kekuatan otot jangan sampai salah. Kalau 1 itu betul-betul tidak ada pergerakan, cuma ada denyutan ya. Kalau yang 0 itu nggak ada denyutan, nggak ada pergerakan, itu 0. Geser kanan kiri 2, melawan gravitasi alias ngangkat bisa, itu 3. Ngangkat dan diberikan tahanan bisa, itu 4. Kalau yang normal itu berarti ya seperti kita ini tidak ada gangguan pada ototnya. Dari kekuatan otot ada yang mau ditanya? Di sini kan dia hanya terlihat gerakan otot-otot kecil saja, berarti jawabannya adalah 1. Ada yang mau ditanya di sini? Atau sudah clear? Clear. Clear ya? Oke, lanjut ya Kak. Nanti lumayan banyak hitungan pada malam hari ini. Seorang laki-laki 58 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan CHF. Hasil pengkajiannya sesek, lemas, distensi vena jugularis, ada edema ekstremitas bawah. Ini tekanan darah maksudnya ya. Tekanan darahnya 100/60, nadi 64, nafasnya 24, CRT-nya lebih dari 3 detik. Hasil EKG-nya ada Ki patologis pada lead V1, V2, V3, V4. Hasil ronsennya torak menunjukkan ada kardiomegali dan EF-nya yaitu 30%. Pertanyaannya, apa masalah keperawatan pada kasus di atas? Apakah intoleransi aktivitas, gangguan pola nafas tidak efektif, kelebihan volume cairan, ataukah penurunan curah jantung? Tak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Penurunan curah Penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung. Hasilnya 30, adanya kardiomegali. Mantap, keren.
Good. Jadi betul jawabannya adalah penurunan curah jantung. Loh, kok bisa? Lah, sudah terjelas di sini ya. Datanya sudah ada kardiomegali, ada permasalahan di EKG-nya, kemudian ada EF-nya kurang dari 50%, berarti sudah pasti diagnosanya di penurunan curah jantung. Loh, Kak, kenapa bukan kelebihan volume cairan? Kan ada edema ekstremitas bawah. Nah, edema itu bukan hanya penanda di kelebihan volume cairan saja, tapi di penurunan curah jantung juga ada data yang menunjukkan edema. Lalu apa yang membedakan mereka berdua? Ada yang tahu? Ada Apa nilai yang membedakan EF. mereka? Nilai EF. Terus habis itu? Hipatologis. Ya, selain itu? Hasil ronsen. Vena jugularis. Iya. Kali. Nah, pertanyaan saya, penanda kelebihan volume cairan itu apa, Kak? Oh, ini diagnosanya kelebihan volume cairan nih. Apa kira-kira yang paling apa ya namanya? Yang paling kelihatan selain edema? Apa? Ayo, BBT. jangan Peningkatan lama-lama. berat 3 detik. badan. Penambahan berat badan. Penambahan berat badan. Penambahan BB dalam Waktu waktu dekat. waktu singkat atau waktu dekat. Terus adanya edema. Nah, ini untuk kelebihan volume cairan. Kalau penurunan curah jantung, datanya juga sama, ada edema. Tapi biasanya untuk pasien-pasien penurunan curah jantung itu diklarifikasi atau dikonfirmasi dengan adanya pemeriksaan penunjang. Contohnya ada hasil ronsen, hasil torak ya, hasil toraknya itu kardiomegali, ya kardiomegali. Kemudian EKG-nya ini ada imbalance ya, intinya nggak normal EKG-nya. Kemudian hasil EF-nya itu 30%. Kok sorry, kok 30%? Di bawah 50%. Di bawah 50%. Nah, ini sama ada peningkatan distensi vena jugularis. Oke. Kemudian pola nafas tidak efektif tandanya apa? Cuping, hidung, Cuping FCH. Cuping positif. hidung. Terus Kontraksi kontraksi dada. dinding dada. Dada. Terus apa lagi? Apa Ayo ya? yang belum paham ditulis ya. Ditulis ini penandanya yang sering muncul, saturasi, penurun. Kalau intoleransi aktivitas apa, Kak? Tidak bisa bergerak. Loh, kok tidak bisa bergerak? Sesak dan lelah Lelah saat beraktivitas. atau saat aktivitas. Terus apa lagi? TTV naik saat istirahat. EKG aritmia. Nah, kemudian ada gangguan pola napas. Gangguan pola napas apa pola napas tidak efektif itu sama atau beda? Sama. Ventilasi spontan itu beda lagi ya. Nah kalau gangguan ventilasi spontan tandanya apa, Kak? Ada yang tahu? Gangguan ventilasi spontan tandanya apa? Pasien yang tidak bisa bernapas spontan. Ya, itu pengertiannya, Kak. Hasil AGD. Hasil PCO2-nya. AGD-nya kenapa? O2 tinggi. PCO2 meningkat. PCO2-nya meningkat. Yang paling gampang adalah volume Cairan. volume Tidak. menurun. Normalnya volume ideal itu berapa? 6 sampai 8 8 mili mm. per kg BB ya. Ini gangguan ventilasi spontan. Nah, di sini biasanya pH-nya normal. Kalau ada hasil analisa gas darahnya, pH-nya itu normal. Kalau gangguan pertukaran gas, namanya aja gangguan, berarti pH-nya biasanya ada imbalance. Ya nggak pH-nya doang sih, ya pH, PaCO2, HCO3 itu imbalance semua atau nggak seimbang gitu.
Ini mau di screenshot? Screenshot ya. Oke. Iya. Jadi jawabannya adalah penurunan curah jantung. Izin saya hapus ya. Oke, nah ini alasannya tadi, data-datanya ya. Apakah, oh ya, jadi pertanyaan, apakah penurunan curah jantung selalu tensinya turun? Tidak, ya. Tidak selalu turun. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang juga turun. Karena datanya itu hipotensi atau hipertensi pada penurunan curah jantung. Jadi nggak terus-menerus diagnosa penurunan curah jantung itu tensinya turun. Yang penting dikonfirmasi dengan hasil pemeriksaan penunjangnya tadi, hasil torak, hasil echo, itu nanti akan semakin memperkuat diagnosanya penurunan curah jantung. Next ya. Nomor 3, ini yang minta SOP. Nah, seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosisnya stroke hemoragik. Pasien direncanakan pemasangan NGT untuk pemenuhan nutrisi. Saat ini, perawat telah berhasil memasukkan selang NGT pada batas panjang yang telah ditentukan. Apa tindakan perawat selanjutnya pada kasus di atas? Apakah merapikan alat, melakukan fiksasi, Memeriksa kepatenan. memeriksa kepatenan, ataukah menganjurkan pasien untuk menelan? D. D. Memeriksa patenan. Tenan. Dicek kembali. Sabar. Kita tunggu yang lain. Ayo 1 menit yuk. Yang belum jawab, jawab dulu yuk. Ini semua besok. Jawabannya adalah karena di sini itu sudah sampai di memasukkan selang di batas panjang yang telah ditentukan, maka tindakan selanjutnya adalah kita periksa kepatenan letak NGT-nya. Caranya gimana memeriksa kepatenan selang letak NGT-nya? Letak selang NGT-nya. Yang pertama dengan cara apa? Pertama menggunakan Menggunakan Udara. konsultasi. auskultasi atau pendengaran stetoskop taruh di Ini udara ini Air. masukkan Ya, sih, selang bentar ke ya. dalam air ke biar Aku sudah dulu ya. terdengar. Aku dulu ya, Kak. Menggunakan udara ini maksudnya dimasukkan ke itu, ke apa sih namanya, spetnya, terus kita sambil auskultasi, ada suara buk atau enggak. Kalau semisal sudah sesuai, ada suaranya, itu berarti sudah masuk di lambung. Habis itu diambil lagi udaranya biar pasiennya enggak kembung. Habis itu pakai apa lagi selain udara? Menggunakan air selangnya ditaruh Air ke dalam air. gelas. Ya, air dalam gelas. Itu selangnya kita taruh di air dalam gelas. Kalau semisal ada suara blubuk-blubuk-blubuk, berarti ya salah masuk. Masuk kemana kalau ada blubuk-blubuk? Paru. Paru. Kalau nggak ada, berarti sudah tepat ke lambung. Dan yang terakhir, pakai apa? Aspirasi cairannya. Kak, cara ngecek MGT di bayi sama aja, Kak. Caranya sama. Aspirasi cairan aja nggak apa-apa. Kalau semisal mau dikasih udara takutnya kembung bayinya ya, kita aspirasi cairan aja. Atau pakai menggunakan air dalam gelas juga sama sih. Nggak ada pembeda antara ngecek di bayi ataupun di dewasa. Pada prinsipnya sama. Gitu. Nah, ini SOP itu tadi ya programnya adalah 1 hari 5 SOP ya, dibaca mulai dari sekarang gitu. Nanti malam ayo kita bantu ngelis nih SOP yang sering muncul apa aja, nanti di list teman-teman bintangi. Nanti kalau memang ada rezeki monggo beli bukunya, kalau enggak ya di print yang ada di PDF itu nanti teman-teman baca berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Karena tidak semudah itu untuk memasukkan materi ke dalam otak jika tidak dilakukan pengulangan. Makanya ini masih Januari. Bukunya apa? SOP PPNI, Kak. Cari aja di TikTok ataupun di Shopee, boleh. Atau nanti tak bantu share linknya juga boleh di grup. Kalau teman-teman mau. Nah, di situ nanti teman-teman baca berulang-ulang biar nanti lama-lama hafal. Karena pada prinsipnya konsep SOP itu tidak boleh menggunakan konsep SOP yang di lapangan. Ya, iya Februari.
Nggak boleh pakai konsep yang di lapangan karena berbeda teman-teman ya. Kalau teman-teman jawab SOP kayak gini, ini masih nyambung nih, masih nyambung. Kadang-kadang ada yang tipuan. Tipuannya tuh harusnya semisal kitanya biasanya cuci tangan langsung, oh ternyata di situ, oh sorry, biasanya kita pakai sarung tangan, oh di situ mintanya cuci tangan dulu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang harus kita minimalisir ya. Makanya kalau mau beli, monggo beli yo. Kalau enggak ya pakai PDF yang ada gitu. Karena PDF itu tuh sudah tak pilih yang sering muncul sih ya, nggak semuanya tak PDF gitu. Oke, jawabannya adalah D. Next ya. Soal SOP tuh kuncinya cuma satu, baca, hafalkan. Wes nggak ada solusi lain, aku nggak bisa. Nurse, gimana cara mempersingkat SOP? Nggak ada. Sampai kapanpun nggak ada. Wes itu aja. Bacaan sendiri nanti ya. Itu PR dari aku. Soal nomor 4. Seorang perempuan 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan TB paru. Hasil pengkajiannya lemah, batuk, mual, muntah, TD-nya 100/70, nadi 80, nafas 20, suhu 37, SPO-nya 96, terdapat penurunan BB-nya 5 kilo dalam 1 bulan, BB-nya 158, TB-nya 43. Apa masalah keperawatan pada kasus tersebut? Kira-kira kemana? Defisit nutrisi. Defisit nutrisi. Alasannya apa? Penurunan berat badan. Penurunan Ada berat Karena penurunan penurunan berat berat badan. badan lebih dari 10 kilo. Emang tahu 10 kilonya dari mana? Tak tanya. Mana? Hah? Mana? 10%. Ya, maksudnya 10%-nya mana? Emang 10%. BB selanjutnya ada emang? Hah? Penurunan Emang berat ada? badan 5 kg dalam 1 bulan. Dan terdapat penurunan BB itu 5 kilo Ah, dalam bulan. betul, tapi kurang tepat. Betul, Hitung, tapi kurang dihitung. tepat. Itu ngapanya? Ayo. Ini kan Mual ada. Tinggi badan, apa itu? Berat badan IMT. IMT. IMT-nya IMT. itu dulu, Bos. Iya. Kalau teman-teman jawabnya kayak gini sama dosen, itu kenapa defisit nutrisi? Iya, soalnya ada penurunan berat badan dalam 1 bulan 5 kilo loh. Kan nggak ada berat badan sesudahnya. Atau sebelumnya berapa, kan nggak tahu. Ya, misal kayak gitu. Makanya, ini kayaknya kebalik deh TBBB-nya, tulisannya. Makanya, teman-teman, alasan yang paling rasional adalah hitung dulu IMT-nya. Nah, cara ngitung IMT itu gimana? Berat badan dibagi tinggi berat badan badan kuadrat. dibagi badan kali 2. Dikuadratkan. TB kuadrat. Ya, TB-nya ini dalam meter. BB-nya itu 43 dibagi 1,58 diberikan 2 sama dengan berapa? Ayo hitungan dulu. Ini bodo amat. Hitung-hitungan dulu. Ayo hitung dulu. 1,58 dikali 1,58 itu 2,49. Meter. 43 dibagi 2,49 sama dengan 12,9. 17,26. Dimatiin dulu mainnya sayang. 17,26. Normalnya IMT berapa? 18 sampai 5. 23. Salah. berarti ini kurang dari nilai normal. Makanya boleh teman-teman ambil diagnosanya defisit nutrisi. Gitu. Karena ini kan butuh data yang akurat nih. Oh, akurat nggak ya? Gitu. SPO 96 ini ada masalah nggak? SPO 96 normal apa ini abnormal? Normal. Di atas 95. Iya, di atas 95. Oke, good. Job. Sip, jawabannya adalah D, karena yang paling tepat adalah IMT-nya ya. Penurunan berat badan boleh, tapi kalau semisal kita kuatkan lagi dengan hasil IMT yang kurang, maka teman-teman bisa angkat diagnosanya defisit nutrisi. Kita lanjut ya. Nomor 5. Seorang perempuan 28 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan demam tipoid. Hasil pengkajian pusing, mual, nyeri otot, pegal-pegal, nafsu makan turun. Tekanan darahnya 120/70, nadi 96, nafas 18, suhu 393, suhu meningkat pada sore dan malam hari. Perawat memberikan terapi antipiretik. Apa evaluasi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Yuk, monggo. Termoregulasi membaik. Gampang ya. Gampang ya.
Iya, kakak gampang. Nah, caranya nih ya, kalau misal ketemu soal yang tipenya serupa, kalau ditanyakan evaluasi keperawatan, teman-teman harus tahu yang pertama adalah masalah keperawatan atau masalah keperawatan utamanya. Masalah keperawatannya apa? Ya, masalah keperawatan. Kemudian, kalau sudah tahu masalah keperawatannya, kita lihat tindakannya ini intervensinya apa ya? Intervensinya apa? Intervensinya pemberian antipiretik. Antipiretik itu obat penurun demam. Kalau udah dikasih obat penurun demam, apakah ada hubungan dengan mual-mual? Enggak. Status nutrisi? Ya enggak. Rasa nyaman meningkat? Mungkin saja. Ini bisa saja, tapi kurang tepat. Nafsu makan meningkat? Tidak, ya. Terus yang paling tepat ya termoregulasi karena intervensi yang diberikan adalah antipiretik. Jadi ingat ketika nanti teman-teman ketemu soal yang tipenya sama seperti ini, yang ditanyakan evaluasi keperawatan yang tepat, maka yang pertama lihat dulu masalah keperawatannya apa. Yang kedua, ini masalah keperawatannya apa? Demamnya naik turun pada sore dan malam hari? Termoregulasi. Hipertermi. ataukah termoregulasi apa sih satunya tuh Kak, termoregulasi tidak seimbang. Yang satunya aku lupa. Yang naik turun, termoregulasi Gangguan. tidak efektif. Gangguan termoregulasi. Nah, apakah hipertermi ataukah gangguan termoregulasi? Gangguan Termoregulasi tidak efektif. Gangguan termoregulasi. Naik turun panasnya. Nah, kapan kita pakai ini gangguan termoregulasi? Kapan kita pakai hipertermi? Hipertermia ini suhunya itu cenderung naik terus, nggak turun-turun. Kalau gangguan termoregulasi itu suhu fluktuatif atau suhu naik turun. Apalagi pada pasien-pasien demam tipoid, kalau pagi ke siang itu dia sehat, tidak demam, tapi ketika sore ke malam suhunya naik, maka diagnosa yang tepat adalah gangguan termoregulasi, bukan hipertermi. Oke, diagnosanya gangguan termoregulasi. Intervensinya antipiretik, ya wes nyambung, berarti tujuannya adalah agar si termoregulasinya ini membaik, tidak naik turun lagi, gitu ya. Nah, di sini penekanannya adalah konsep soal. Jangan nanti, Kak, soalnya nanti nggak muncul. Aku punya beberapa file yang insya Allah nanti mungkin saja ada beberapa nomor yang bisa keluar. Cuma saya tekankan cara untuk membaca soalnya, cara untuk menyelesaikan soalnya. Ketika ditanyakan evaluasi keperawatan, maka teman-teman harus tahu MK-nya dulu, tahu intervensinya, baru evaluasi sesuai intervensi yang diberikan. Seperti itu. Ya. Kira-kira bisa dipahami, teman-teman? Insya Allah bisa, kakak. Oke, mantap. Kita lanjut. Itu ya. Nanti kalau ada soal harus bisa. Karena sudah diajari. Nomor 6, GCS. Itu yang A itu M-nya 6 ya, Kak. Kok iso jadi MG? Itu maksudnya apa ini? M6 ya. A sama D ini M-nya 6. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di ruang saraf dengan penurunan kesadaran akibat terjatuh di kamar mandi. Hasil pengkajian, ada jejas di pelipis kiri, wajahnya tampak pucat, mata pasien terbuka, dengan rangsangan nyeri, suara yang keluar dari mulut pasien hanya mengerang dan respon motoriknya melokalisir terhadap stimulasi yang diberikan. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 3 tahun yang lalu. Berapakah nilai GCS pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? 225. 225. Ah, masa? Iya. Ayo. Benar, Kalau merasa benar, jangan ini ya. Jangan apa sih? 225. 225 nurse fix. Fix ya. Oke, kita tunggu yang lain. Ayo semangat dong. Mana nih yang lain? Gini dong. Kalau apa sih namanya Zoom rame, seneng aku. Eh, 225. yes, jawabannya adalah E. 225 le. Mata pasien terbuka dengan rangsangan nyeri berarti nilainya 2.
Suara yang keluar dari mulut itu mengerang, nilainya 2. Kemudian melokalisir terhadap stimulasi nyeri itu nilainya 5. Maka GCS-nya 9. Nanti di belakang ada GCS yang kualitatif. Ini yang kuantitatif dulu. Maksudnya yang ada angka-angkanya. Izin saya jelaskan satu persatu ya untuk mata, verbal, dan respon motoriknya. Ini harus hafal karena pasti muncul satu. Satu aja muncul kan lumayan kalau sampai salah ya Eman. Eman tuh sayang. Nah, mata kalau semisal dia membuka tanpa ada instruksi apapun, itu nilainya 4. Kalau semisal dibilang, Pak, buka matanya, buka mata, habis itu nilainya 3. Habis itu kalau misal dia disuruh buka mata, dia nggak buka mata, terus kita berikan tekanan pada misal di atas pelipisnya ya, ini di apa di atas alisnya, terus dia tiba-tiba buka mata, berarti dengan rangsang nyeri nilainya 2. Kalau semisal sudah dilakukan dengan perintah suara sudah, rangsang nyeri sudah, tapi tidak membuka mata, maka nilainya 1. Kemudian berorientasi baik, verbal. Ada yang pertama berorientasi baik itu dia ini bisa mengikuti instruksi yang kok bisa mengikuti instruksi? Dia ini bisa bicara seperti layaknya orang normal kayak kita ini. Itu berorientasi baik. Kemudian yang kedua, yang keempat, nilai yang 4 itu bingung atau bicara kacau. Dia ini kayak bingung apa yang dia omongkan tuh dia nggak paham. Bingung dewe ya. Kalau bahasa Jawanya gitu. Bicaranya tuh kacau, meracau. Itu nilainya 4. Kemudian kata-kata tidak sesuai atau tidak tepat itu nilainya 3. Maksudnya gimana sih Kak kata-kata tidak tepat? Contohnya mau ngomong apa ya enaknya? Bingung. Jadi bingung. Aku bingung. Lah kita yang dengar kan bingung sendiri loh. Ngomong apa ya dia ya? Itu namanya kata-kata tidak tepat. Jadi pronunciation-nya itu gaya ya. Pengucapannya itu tidak jelas. Itu masuknya angka 3. Kemudian kalau mengerang itu suaranya gitu ya. Itu nilainya 2. Tidak muncul kata-kata itu mengerang. Kemudian kalau tidak bersuara ya pastinya nggak ada suaranya dong. Itu nilainya 1. Kemudian ada respon motorik. Nah, respon motorik itu mengikuti perintah. Pak, angkat kakinya. Diangkat. Itu 6. Kemudian kita coba untuk memberikan nyeri. Semisal kita tekan pada punggung telapak kakinya. Terus habis saat kita tekan, tiba-tiba dia ini, apa sih namanya? Ngusap-ngusap kakinya, biar nyerinya itu berkurang. Itu namanya melokalisir nyeri. Intinya, dia berusaha untuk mengurangi nyeri yang kita berikan. Itu nilainya 5. Kemudian menarik ekstremitas menjauhi nyeri. Contohnya ya, semisal hal kecil, kita nyubit orang, terus tangannya ditarik, itu namanya menjauhi nyeri. Bahasa bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya apa? Ada yang tahu? Fleksi normal. Fleksi normal. Fleksi normal, betul. Fleksi fleksi normal, sih bentar. Kemudian ada fleksi abnormal. Nah, fleksi abnormal itu, aku ada gambar kayaknya. Di belakang, Kak, nanti gambarnya kelihatan ya. Nama lain fleksi abnormal apa? Dekortikasi. Dekortikasi. Kalau ekstensi abnormal? Deselebrasi. Oke, ini nama lainnya ya. Nanti takutnya di soal itu muncul kata-kata kayak gini, nanti bingung. Waduh, dekortikasi apa lagi? Dekortikasi itu sama dengan fleksi abnormal, deserebrasi itu nama sama kayak ekstensi abnormal. Kemudian kalau tidak ada gerakan sama sekali, diberikan perintah suara, dikasih rangsang nyeri, nggak ada pergerakan sama sekali, berarti itu tidak ada gerakan, nilainya 1. Gitu. Oke, GCS ini sampai bosan, diulang berkali-kali. Kalau nggak hafal, kebangetan. Oke.
Lanjut ya. Dibaca dulu, Kak. Yuk, baca dulu. Yuk, jawabannya apa? Gangguan Seorang pertukaran D. gas. Pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas. gampang ya. Gampang. Kenapa? Karena sudah terlihat di sini ada hasil AGD. Yang saya pertanyakan, boleh nggak, Kak, kita ngangkat gangguan pertukaran gas sementara nggak ada hasil AGD-nya? Tidak bisa, Nak. Boleh. Boleh atau enggak? Tidak. Tidak Tidak. bisa. Namanya aja gangguan pertukaran gas. Nah, data gangguannya mana? Kalau nggak ada, ngapain diangkat? Berarti itu data siluman. Oke. Jadi kalau gangguan pertukaran gas itu hukumnya wajib ada hasil AGD-nya. Nah, ini nggak usah dibahas itunya. Sekarang ada yang minta ajarin AGD. Nah, ini nih ya. Kita mulai dari ini dulu. Sifatnya ya. Kalau yang udah bisa, harap bersabar ya. Gantian biar temannya yang belum bisa, biar bisa AGD. Oke? Nah, nilai normal pH itu 7,35 sampai 7,45. Semakin besar, itu arahnya alkalosis. Semakin kecil, dia arahnya asidosis. Oke? Clear sampai situ ya. Kemudian ada PaCO2. PaCO2 itu sifatnya respiratorik. Semakin besar, ya ini kebalikannya pH. Bertolak belakang dengan pH. Kalau semakin besar, ini 45, itu dia sifatnya asidosis. Semakin kecil, dia sifatnya alkalosis. Itu PaCO2. Habis itu ada HCO3. HCO3 itu nilai normalnya 2226. Semakin kecil dia ini asidosis, semakin besar dia alkalosis. Itu konsepnya. HCO3 sifatnya apa? Metabolik. Kemudian ada yang perlu saya ajarkan lagi adalah dari terkait kompensasi. Sebelum jawab pertanyaan ini, analisanya apa ya? Kompensasi yang pertama, kalau terkompensasi penuh, syaratnya adalah pH normal. Terkompensasi sebagian, itu syaratnya adalah hasil semuanya abnormal semuanya. Kemudian yang ketiga, tidak terkompensasi pH itu normal, HCO atau TCO. PaCO2 atau HCO3 ada yang normal. Ya. Kemudian kita lanjut. Ini analisanya apa? pH-nya 7,31. Masuk kamar mana? Asidosis, netral, alkalosis? Asidosis. Oke. PaCO2 Asidosis. Alkalosis. Ayo, asidosis atau alkalosis? Asidosis. Kenapa kok asidosis? Karena pH-nya normal. pH-nya Karena pH-nya Karena 50. PCO2-nya lebih besar. PaCO2-nya di atas normal. Ya, intinya PaCO2-nya di atas 45, makanya asidosis. Terus HCO3-nya 24 Normal. Oke. Berarti ini interpretasinya gimana? pH-nya apa?
Asidosis Acidosis Acidosis respiratorik tidak Tidak terkompensasi. terkompensasi. Tidak terkompensasi karena salah satunya normal. Oh, PaCO2 sama CO3-nya ada yang izin saya menjelaskan untuk teman-teman yang lain dulu ya. Kenapa bisa asidosis respiratorik tidak terkompensasi? Caranya untuk menentukan ini interpretasinya apa adalah cari yang letaknya terdekat dengan pH. Ini yang dekat sama pH adalah PaCO2. PaCO2 tadi di sini sudah saya tuliskan sifatnya respiratorik. Kalau yang dekat sama pH itu HCO3 maka sifatnya metabolik. Makanya di sini saya kasih tanda ini pH-nya itu dibaca asidosis karena dia di kolom asidosis. PaCO2 sifatnya apa tadi? Respiratorik, maka saya tuliskan di sini respiratorik. Nah, kemudian ada tidak terkompensasi karena salah satu nilai HCO3-nya ini ada yang normal. Base excess itu sebetulnya kalau mau diperhatikan boleh, enggak juga boleh. Cuma yang komponen analisa yang biasanya kita pakai ya cukup pH, PaCO2 sama HCO3 saja. Nggak usah ngelihat yang lainnya ya daripada nanti tambah bingung. Gimana bisa di apa sih dimengerti atau mau contoh soal satu lagi? Kak, kalau Contoh misalnya soal satu lagi, Kakak. kalau HCO3-nya masuk ke asidosis, interpretasinya gimana? Kalau itu sudah advance kakak, nanti itu asidosis respiratorik terkompensasi metabolik. Pusing nggak? Pusing. Nanti itu interpretasinya gitu. Asidosis respiratorik terkompensasi metabolik. Gitu. Kalau itu udah advance ya, tapi kalau UKOM nggak ada yang kayak gitu kak. Yang ada nanti nggak lulus nggak angel ya. Jadi kita pakai yang yang basicnya saja. Yang basicnya itu pasti cuma mereka berdua yang bertemu, entah pH sama PaCO2 atau pH sama HCO3. Kalau yang sudah sampai mereka bertiga dalam satu kolom kayak gitu, itu interpretasinya kayak gitu yang saya sebutkan. Atau bisa juga teman-teman pilih mana yang nilainya geser lebih jauh dari nilai normal. Tapi itu nggak saya ajarkan di sini, nanti tambah bingung. Ya, kita lanjut soal selanjutnya. Satu lagi, pH-nya enaknya berapa ya? pH-nya 7,6, PaCO2-nya 30. Itu HCO3-nya 18. Gimana? pH-nya masuk mana? Nurse itu Alkalosis. pH-nya 7,6. Acidosis metabolik. Asidosis itu 7,6. 7,6 kok asidosis? Alkalosis. 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 PaCO2-nya 31 masuk ke mana? Merah. Alkalosis. Alkalosis respirator. HCO3-nya masuknya mana? HCO3 Alkalosis Asidosis. Acidosis. berarti pH-nya alkalosis ya. Respiratorik. respiratorik Terkompensasi apa? terkompensasi Sebagian. Tidak terkompensasi, tak terkompensasi sebagian. Terkompensasi sebagian. Alasan semua nilainya abnormal. Gitu ya. Pokoknya pahami dulu nilai normalnya, baik pH, PaCO2, HCO3, terus pahami sifatnya. PaCO2 respiratorik loh. Kenapa Kak PaCO2 kok respiratorik? Karena dia dihasilkan dari sistem respirasi. Sementara metabolik ini berhubungan dengan sistem yang ginjal, kemudian endokrin dan lain-lain. Makanya dia sifatnya metabolik di situ. Itu konsepnya. Kemudian cara selanjutnya adalah hafalkan terkait kompensasi-kompensasinya ini. Kalau soalnya teman-teman kedapatan nggak ada kompensasinya nggak apa-apa, tapi beberapa biasanya ada dia disuruh menentukan ini terkompensasinya apa sih gitu ya. Kalau terkompensasi penuh itu gampang, kata kuncinya cuma satu, pH-nya normal. Kalau terkompensasi sebagian itu semuanya abnormal, kalau tidak terkompensasi itu salah satu PaCO2 dengan HCO3-nya salah satu
Yang normal. Heeh. 7,6 kan alkalosis ya, Kak. 7,6 itu berapa emang? Bukannya alkalosis ya? Iya, Kan normalnya alkalosis. 7,35 sampai Alkalosis. 7,3. Kak, Iya. kalau pH-nya normal, itu interpretasinya gimana? Asidosis, alkalosisnya gimana, Kak? Kalau pH-nya normal tetap. Oh, aku kasih contoh ya. Konsentrasi Aku kasih contoh yang pH-nya normal ya. Satu lagi, satu lagi. Oke, saya good. Pertanyaannya pintar. Satu lagi Kak ya. Kok 7,6 itu alkalosis Kak? Takutnya aku yang ngantuk. Aku salah aku ya. Saya tak kasih nilai yang normal ya. pH-nya oke. HCO3-nya Kak, bukannya pH itu 3,75 sampai 7,45. 7,35 sampai 7,45, Kak. Nilai normalnya ya. Sik yo, Kak. Nek kamu ngetik aku nggak bisa nulis ini sih, bentar. Sik ya, Kak ya. Aku harus mengarang cerita. Nah, kalau kayak gini gimana? pH-nya 7,37. Aduh, astagfirullahaladzim. Normal. Ya, normal. Tulis sih. Normal. Terus, HCO3-nya sidosis. Asidosis, alkalosis. PaCO2-nya alkalo. Alkalosis. Kalau mereka pencar-pencar kayak gini, nyarinya gimana dong, Kak? Nah, ini. Lihat di sini ya. Lihat ini nih. Yang saya tulis di pH. Yang dinyatakan pH normal sesungguhnya adalah 7,4. Tengah-tengah 7,4. Dari 7,41 sampai 7,35 itu namanya normal cenderung Asidosis. normal cenderung asidosis. Dari 7,41 sampai 7,45 itu normal cenderung Alkalosis. Alkalosis. Nah, pertanyaan saya, ini 7,37 ini normal cenderung asidosis atau cenderung alkalosis? Asidosis. Asidosis cenderung ke Arahnya asidosis maka 7,33. yang interpretasi seperti ini. Gitu. Asidosis metabolik. Metabolik Apakah normal tulisannya? Kompensasi penuh. Bukan, pH-nya ditulisnya adalah asidosis seperti biasa. Asidosis. HCO3-nya Respiratorik. seperti apa? Woi, HCO3. Metabolik. 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 Kompensasi. Berkompensasi Penuh. penuh. karena pH-nya Normal. Oke, bisa dimengerti. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Paham belum? Benar cara nentuin respiratorik sama metabolik itu. Tadi Sudah. Oke, tak hapus ya, Kak. Kak screenshot, guys. Kak, satu lagi, Kak. Wait. Yes. Kalau pH sama PaCO2-nya normal itu gimana? pH Sama PaCO2-nya normal. dua-duanya normal. Iya. Itu masuknya advance, Kak. Aduh. Masuknya advance. Nggak masuk di UKOM. Oh. Oke, Kak. Jangan apa ya namanya ya, itu terlalu jauh kalau dari UKOM. Jadi kita fokus yang di sini dulu aja ya. Memang nanti kepake sih kalau kerja. Oke, Ya, siap. tapi kalau UKOM eh, kita sifatnya kita fokuskan di sini saja. Ada yang mau soal lagi atau cukup di AGD? Kalau semisal kurang, teman-teman bisa buka YouTube-ku sih, ada. Pokoknya video pertama kali aku punya YouTube itu terkait AGD. Nanti teman-teman bisa mampir ke sana ya kalau mau. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tak lanjut ya. Ini tak screenshot ya, nanti tak kirim aja di grup. Oke. Oke, nentuin metabolik sama respiratoriknya gimana? Ini gimana ya? Bisa tak kembalikan, Tayo? Bentar, Kak. Nah, nih. Kak, caranya gini, Kakak. Kakak lihatan di sini ya. Ini pH-nya, ini tadi kan pH-nya cenderung asidosis ya, Kak, ya.
Oh ya, pH-nya pH-nya ini cenderung asidosis. Makanya ini tak kasih arah ke sini nih. Nah, caranya untuk menentukan respiratorik atau metabolik adalah cari yang terdekat sama pH. Ini yang dekat sama pH adalah HCO3. Tadi HCO3 itu sifatnya metabolik. Ini sudah harga mati ya, Kak ya. HCO3 metabolik itu sudah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar mana. PaCO2 itu sifatnya respiratorik, itu udah dari sananya. Makanya yang dekat sama pH ini adalah metabolik, di sini interpretasinya asidosis metabolik. Terkompensasi penuh alasannya karena pH-nya ini normal. Kayak gitu. Terus tadi ada yang nanya, Kak, cuma asidosis respiratorik saja. Ya sudah, jawab saja. Kadang-kadang kalau semisal, apa iki? Apa Kak maksudnya? Loh, iya, di sini itu kan 7,37, masuknya di sini sayang 7,39. Ini berapa sih? 7,39 sampai 7,35 itu masuknya normal cenderung asidosis. Makanya pH-nya tak tulis di sini. Di sini tak tulis netral, tapi dia ini arahnya asidosis. Paham nggak sih? Paham nggak maksudnya yang tak jelasin, Rek? Paham Paham, nggak? Yang Paham. paham. Nah, Paham. itu ya. Maksudnya dia itu masih di rentang normal, cuma arahnya itu lebih cenderung ke asidosis gitu, Kak. Kalau semisal aku kasih soalnya 7,42, dia ini normal, tapi cenderung mengarah ke alkalosis. Alkalosis. Kalosis. Ya, itu. Kalau semisal ada dosis respiratorik saja, ya sudah. Teman-teman yang penting, teman-teman paham peletakan kotak-kotak kayak gini nih. Kamar, kalau saya bilangnya kamar. Kalau sudah bisa, itu nggak perlu pakai kamar-kamaran begini, langsung di otaknya, langsung kotak-kotak, langsung tahu jawabannya. Tapi kalau teman-teman kesusahan untuk ngeplotingnya gimana, ya teman-teman bikin kotak-kotakan gini di awang-awang ya. Oh, itu masuknya sini. Oh, itu masuknya sini. Yang mana yang dekat? pH. Oh, yang dekat pH HCO3. Berarti sifatnya pasti metabolik. pH-nya apa? Oh, pH-nya asidosis. Berarti asidosis metabolik. Kalau diminta ada terkompensasinya, teman-teman tinggal lihat. Terkompensasi penuh itu pH-nya normal. Kalau sebagian, semuanya itu nilainya abnormal. Kalau yang terkompensasi, salah satu dari PaCO2 atau HCO3 itu ada yang normal. Bukan dua-duanya loh ya. Cuma salah satu dari PaCO2 atau HCO3 ada yang normal. Clear ya? Kita lanjut ya. Ini masih ada hitung-hitungan banyak di belakang ya. Sabar menanti. Nah, sudah mulai. Nomor 8. Seorang laki-laki 33 tahun diantar ke UGD karena luka bakar. Hasil pengkajian kompos mentis, skala nyerinya 4, luka bakar pada bagian wajah, kedua lengan, dada, dan perut. Ini tekanan darahnya 100 per 60, nadinya 105, nafas 30, BB-nya 50. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah kebutuhan cairan pada 8 jam pertama? Ini menggunakan rumus Baxter. Monggo dihitung. Silakan, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Ya. Empat 4.050. Ayo, ada yang jawaban lain? Ayo, 2 menit loh ya. Cuma 2 menit. Yakin? Yakin? Kalau Yakin. yakin, nggak usah berubah. Kalau nggak yakin, berubahlah. Yuk, yang mana yuk? Bahas sekarang apa nanti? Apa nanti? Bahas. Atau waktu lagi? Mau tambahan waktu? Bahas. Bahas, Nurse.
Oke, siap. Kita eksekusi ya. Jadi, kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah cari tahu dulu luas luka bakar. Luasnya berapa, Kakak? 40,5. Coba kita mulai dari wajah. Wajah berapa, Kak? 4,5. Kedua lengan, 18. 18. dada berapa? 9. Perut, 9. totalnya berarti total LLB-nya 40,55. 40,5 ya. Oke. Sekarang rumus Baxter itu gimana? Rumus Baxter. 4 kali BB kali luas luka bakar. kali luas luka LL. bakar. Oke. 4 dikali BB-nya 50 dikali 40,5 hasilnya berapa, Kak? 8.100. 8.100 mili. Ini total cairan per 24 jam. Pertanyaannya adalah 8 jam pertama. Sekarang kata kuncinya adalah di sini. Sebentar ya. Kalau 8 jam pertama, note ya, ini note. 8 jam pertama itu rumusnya adalah total cairan. TC itu ini ya, total cairan. Dibagi berapa, Kak? Bagi 2. Oke, ini catatan pertama. Catatan kedua adalah 8 jam kedua dan ketiga itu dibagi berapa? 4. Dan ketiga itu sama dengan TC dibagi 4. 8 jam, sorry. Mana aku hapus ya? 16 jam pertama itu adalah hasil penambahan dari 8 jam pertama ditambah 8 jam kedua. Berarti TC dibagi 2 ditambah TC bagi 4 gitu ya. Sama dengan TC bagi 2 tambah TC bagi 4. Terus catatan satu lagi yang di sini 16 jam selanjutnya sama dengan TC dibagi berapa, Kak? Bagi 2. TC bagi 2. TC bagi 2. Nah, ini note-nya ditulis dulu, diingat-ingat. Karena ini pertanyaannya 8 jam pertama, maka TC atau total cairan dibagi 2. 8.100 dibagi 2, maka jawabannya adalah 4.050. 4.050. Kira-kira dari perhitungan rumus Baxter ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini note-nya ya, yang penting tuh ini nih. Yuk, ada yang mau ditanyain? Baxter, clear? Kakak, itu yang 16 jam selanjutnya, TC yang dibagi 2, TC dari 24 jam, Kak? Ya, betul. TC 24 jam, Kak. Pokoknya kalau aku bilang TC, berarti ya 24 jam. Kan total cairan, Kak. Gitu. Ada yang mau Oke, nanya? makasih. Sama-sama. Kalau nggak ada, tak anggap bisa loh ya. Sudah ya? Oke. Sekarang kita ulas sedikit terkait prosentase rule of nine-nya. Nah, di sini ya. Ini kakak-kakak fokus di sini. Ini karena kita lagi bahas dewasa KMB ya. Kita dewasa aja fokusnya. Nanti kalau anak-anak ada sendiri. Kepala, totalnya berapa, Kak, kepala? 9. 9. Apa 18 kalau dewasa? 9 apa 18? 9. 18 baik. Ya, betul. Jangan ragu ya, Kak ya. Kalau aku nanya itu kadang-kadang cuma ngetes ya. Oke, kepalanya itu 9. Kalau bilangnya kepala, itu berarti semuanya. Ya depan, ya belakang. Namanya kepala. Itu 9%. Kalau bilangnya kepala bagian belakang, ya 4,5. Kalau dibilangnya wajah dan leher, ini perhatikan ada titik-titik merah, itu pembatasnya, itu nilainya 4,5. Kak, kalau ditanya lehernya doang,
ya harus dihitung pakai satu telapak tangan pemeriksa. Kalau cukup satu telapak tangan itu untuk lehernya ya cuma 1% gitu. Tapi biasanya jarang muncul kalau cuma leher aja. Biasanya leher itu bareng sama wajah. Kemudian sekarang kita bahas yang bagian depan dulu ya Kak ya. Kalau dada nilainya 9, perut 9, genitalia 1%. Oke. Terus yang perlu diingat, tangan. Kalau saya bilang tangan kanan berapa berarti? Tangan kanan 9. 9, karena tidak ada embel-embel depan belakang atau atas bawah. Kalau cuma bilangnya lengan kanan, tidak ada atas bawah, berarti 9. Lengan itu sama kayak tangan. Kalau bilangnya lengan kanan atas, berarti berapa? Lengan kanan atas. 4,5. Kunci dari rule of nine adalah teman-teman memahami instruksi dari yang diberikan oleh si soalnya tadi. Karena salah sedikit memahaminya, nanti beda hitungannya dan pasti ketemu jawabannya. Percaya. Kenapa apa? Karena apa? Pembuat soal itu tahu lengahnya teman-teman. Jadi mereka tuh sudah prediksi, oh nanti munculnya tuh luas luka bakarnya yang benar ini. Terus pasti nanti yang salah ngitungnya ini. Misal harusnya 50%. Tapi yang salah itu bisa muncul 48%, bisa muncul 32%. Nah, nanti itu mereka akan ngeplot jawaban sesuai dengan yang salah tadi. Dan ketika teman-teman ngitung, itu ketemu. Oh, berarti ini jawabannya. Padahal itu salah. Itu soal UKOM. Ya, beda kalau soal dari kampus sendiri, pasti cuma satu tok jawabannya yang benar. Tapi kalau soal UKOM, semua option itu benar. Jadi cari yang paling benar. Makanya hati-hati di situ. Kemudian tangan tadi depan 4,5, belakang 4,5. Kalau total tidak ada embel-embel depan, belakang, atas, bawah, itu 9. Ya. Kemudian pinggang 9, ya Allah, astagfirullah. Punggung, ya kok itu pinggang di situ. Punggung 9, ini pinggang 9. Dulu ada yang bilang punggung atas, punggung bawah. Ternyata setelah saya berkali-kali tes di Sinergi, mereka membahasakannya bukan punggung atas, punggung bawah, tapi punggung dan pinggang. Jadi punggung itu 9, pinggang itu 9. Seperti itu. Kemudian kaki itu 18%. Kalau bilangnya kaki tok lah ya, misal kaki kanan itu 18%. Kalau bilangnya kaki kanan depan, berarti berapa, Kak? 9. 9. Kalau kaki kanan belakang berarti 9. Kalau saya bilangnya gini, kaki kanan, sorry. Paha kanan atas. Berapa? 4,5. Paha kanan atas. 9. Karena nggak ada depan belakangnya. Iya, nggak ada depan belakang. 9 ya, Kak. 9 Kakak ya, karena dia tidak ada omongan depan belakangnya, kecuali paha kanan atas depan, baru 4,5 ya. Jadi hati-hati di situ, oke? Hati-hati dari pembiasaannya. Kalau kaki kanan depan berarti berapa? Ayo. Kaki 9. Kaki kanan depan atas. 4,5. Kaki kanan depan loh. Kok 4,5 gitu kondisi? 9. Kaki kanan depan 9. 18. Satu kaki 18, kalau depannya doang berarti 9. Setengahnya ya 9. Aplikasi IP itu bisa daftar sendiri bisa. Atau minta daftarin dari kampus juga bisa ya. Nanti tanyain aja kampusnya, biasanya ada linknya ke sana. Nanti harganya biasanya lebih murah kalau dari kampus. Tapi nggak tahu lagi ya kalau diambil untung lagi ya nggak tahu. Oke, udah paham ya rule of nine ya? Clear? Kita lanjut. Oh iya, kalau semisal nanti dari sekolah, kok dari sekolahan, emang Mas SMA. Kalau dari kampus ada yang bilang, nanti daftar Sivoki untuk D3 atau daftar AIPNI atau apa sih namanya Sinersi
maka teman-teman ikut aja ya. Kenapa? Karena rata-rata kalau sekarang kan saya ajarkan cara untuk pola analisa soal. Kalau di bukan di Simobi ataupun di Sinergi, biasanya ya dari semisal teman-teman belajar 1.000 soal di situ, minimal itu pasti ada yang keluar, entah itu 5 atau 10, kan lumayan gitu loh, kan lumayan. Makanya kalau misal nanti ada lebih, rezeki lebih, terus dari pihak kampus suruh daftar, ikut aja ya teman-teman ya. Kalau memang ada, kalau enggak nanti ya bolehlah patungan sama temennya berapa-berapa, terus akunnya nanti gantian, itu nggak masalah gitu. Atau mau beli bukunya di Shopee juga banyak banget yang sinergi ya. Nah, konsep sinergi untuk nurse sama D3 itu hampir sama. Nggak jauh beda. Cuma kalau yang D3 itu lebih banyak SOP. Hati-hati di situ. SOP-nya yang paling banyak di D3. Oke? Yang mau ditanyain selanjutnya. Sudah ya? Ini sudah paham ya rule of nine ya? Nanti tak ulang-ulang terus kok. Ya? Oke? Lanjut. 9. Nah, SOP deh. Seorang perempuan 45 tahun, sama-sama kakak, dirawat di ruang bedah dengan pasca operasi ORIF. Pasien tidak mampu BAK secara mandiri sehingga dilakukan pemasangan kateter. Perawat telah memasukkan selang kateter ke dalam uretra dan melakukan fiksasi balon kateternya. Apa tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? C. Menarik kateter urin sampai ada tahanan. Ayo, ada jawaban lain selain itu? Menarik kateter, setelah itu fiksasi. Oke, Pak. Bapak siapa ini? Pak siapa tadi? Biasanya ibu-ibu yang muncul. Ini ada bapak-bapak satu. Oke, jadi jawabannya setelah dimasukkan selang kateter ke dalam kateter di paha pasien. kemudian difiksasi, balon kateternya fiksasi internal, maka kita tarik kateter urinnya secara perlahan sampai ada tahanan. Habis ditarik, habis itu ngapain? Baru fiksasi, isi balon. Fiksasi paha. Ya, fiksasi eksternal. Oke, good. Nanti dibaca SOP-nya ya. PR-nya 1 hari 5 SOP. Oke. Jadi nanti nggak ada alasan Kak aku nggak bisa SOP, nggak ada. Pokoknya udah aku suruh baca nih. SOP-nya Nggak mau. sudah diringkasin kan sama jenengan? Sudah di Google Drive ada. Google Drive ada Kak. Oke, Paling bawah. makasih. Sama-sama. Nomor 10. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis diare. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemas, turgor kulit jelek, tampak pucat. Pasien sedang dipasang infus cairan intravena. Perawat telah melakukan dilatasi vena dengan memasang torniket 15-20 cm di atas vena yang akan diinsersi dan sudah mendesinfeksi daerah penusukan. Kira-kira tindakan selanjutnya apa? Monggo. Insersi kateter IV. Menginsersi. Menginjeksi kateter. Yakin. Setelah itu pasang. Yakin. Yakin ya. Aku yakin. Hakul yakin. Wah, ngeri Pak. Adik Hakul yakin bareng ini. Jadi jawabannya adalah tedet. Jawabannya adalah D. Kok D? Kak, ini kayaknya salah ngetik aku ya. Atasannya itu jawabannya E ya. Menginsersi kateter vena pada sudut 15-30 derajat. Jawabannya betul. Kita lihat sih. Coba teman-teman jawabannya apa? Oke, good. Jawabannya E ya. Ini aku yang salah. Ini harusnya E atasnya. Tapi di sini tak tulis menginsersi kateter IV pada vena. Sudah tua nurse-nya. Maaf ya. Kita lanjut ya. 11. Ini diagnosa. Seorang laki-laki 66 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam. Hasil pengkajian lemas, mual, BB turun 2 kilo dalam 3 bulan terakhir. Kaki kadang kesemutan, sering merasa lapar, haus, sering PAK di malam hari, tekanan darahnya 110/70, nadinya 100, nafasnya 23, GDS-nya itu 320. Gula Jam darah. 8. Glukosa darah. Tuh. Pasien Kenapa? diabetes. Karena memang pada jam
Ya, betul. Pasien diabetes, kemudian adanya naik turun gula darah. Dari jam 12 itu 320, jam 18 turun ke 294 dan nilainya ini di atas nilai normal ya. Makanya jawabannya adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Oke, good. Jawabannya adalah A. Kita lanjut. Sekarang ini apa nih? Kebutuhan cairan pada pasien CKD on HD. Seorang perempuan 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan CKD on HD 2 kali seminggu. Hasil pengkajian ada odem pada wajah, kedua tangan dan kaki, tekanan darahnya 140 per 90, nadinya 94, nafas 24, suhu 36, BAK-nya cuma 200 cc per 24 jam, BB-nya 40, IWL-nya 15 cc per kilogram berat badan. Berapa sih kebutuhan cairan dalam 24 jamnya? 100, 300, 500, 700, ataukah 1000? Kira-kira apa? Yuk, mana jawabannya? Ayo, ada yang bisa atau menyerah? Menyerah. Menyerah, Kak. Enggak, Menyerah. 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 Oke, ini padahal gampang banget, Kak. Nanti Anda akan terkejut cara ngitungnya ya. Terkejut. Caranya gimana, Kak? Rumusnya adalah cuma 500 plus urin output. Tuh, gampang toh? 500 urin outputnya di sini 200. 700. Di luar ekspektasi toh? Rumusnya Benar, cuma Kak. itu. Masya Allah. 500 plus Ini urin kebutuhan. output. Ya, 700 itu mili. dari Kebutuhan. cairan. Oke. 500 plus 200 itu dari urin outputnya. Jadi di sini, ya lo kok bisa ya? Emang rumusnya gitu, Kak? Gimana dong? Rumusnya gitu, aku protes ke siapa ini? Ini rumus kebutuhan untuk pasien CKD loh ya. Cuma CKD, pasien yang gangguan ginjal. Jangan dipakai pasien-pasien yang lain. Cuma pasien CKD on HD. Itu Nurse, 500. 500-nya dari mana, Nurse? Itu 500-nya ketetapan, rumus paten, Kak? 500 dari Tes rumus. 500 Rumus dari paten ya mana? berarti? 500 ketetapan, dari Kak. rumus. Rumus, sudah rumusnya. Ketetapannya. Hitungannya gitu. 500 plus urin output. Makanya kita cuma tinggal cari urin outputnya berapa. Udah, kelar. Urin outputnya sudah jelas di situ. 200. Ya sudah. 500 tambah 200 ya 700. Gampang toh? Nah, nanti yang agak ribet itu dengan gagal jantung. Habis ini ada lagi. Ini gampang, kita clear lanjut ya. Biar nggak Lanjut. habis. Lanjut, Oke. Kak. Good. Ini selingan dulu. Seorang laki-laki 57 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada. Hasil pengkajian, pasiennya lemah, sadar penuh. Riwayat memiliki penyakit jantung, perawat diberikan tugas untuk melakukan perekaman jantung pada pasien tersebut. Saat itu, perawat akan melakukan pemasakan di elektrodenya itu V1. Gimana lokasi yang tepat untuk elektroda V1? Kira-kira mana? Interkosta 4. Interkosta. Kanan. Interkosta 4 kanan. Yakin, Kak Kiki. Kanan apa kiri? Yakin. Kanan. Yakin. Kan? Intrakosta 4. Ruang Kanan kiri. Setelah sternum kanan. Kiri. Tuh. Ayo kan berubah kan? Kalau Kanan, sternum kanan. kiri itu Interkosta sudah 4 masuk V1, kanan. ke V1 itu kan di sebelah kanan, V2 baru Sebelah yang kanan. kiri. dua baru kiri. Kiri. Oke. Iya, kanan dulu, baru kiri. Oke. Jawaban yang betul adalah kanan ya. Nah, jawabannya adalah A. Kalau yang kiri itu sudah masuk V2 ya, Kak ya. Jadi jangan terkecoh. Nah, ini V1 itu di sela iga keempat pada ujung sternum kanan. Kalau V2 itu ujung sternum kiri. V3 itu di antara V2 dan V4. Jadi sebelum cari V3 itu kita cari V4-nya dulu. V4 itu ada di sela iga kelima linea mid clavicula kiri atau sejajar dengan puting. Kemudian baru V3, terus baru V5 itu sejajar dengan V4 pada linea aksila anterior kiri. Dan yang terakhir V6 itu sejajar dengan V4 dan V5 pada linea mid aksila kiri atau tengah-tengah ketiak di situ. Sejajar, maksudnya sejajar dengan tengah-tengah ketiak. Ini apa ya namanya ya? Ada beberapa soal yang kadang-kadang muncul seperti ini teman-teman. Makanya hal-hal kecil
Semisal lokasi pemasangan EKG, kemudian lokasi infak, itu ya mau nggak mau harus dihafalkan. Simpel kan? Kelihatannya simpel, tapi ya masih ada yang terkecoh antara ini di kanan ataukah di kiri gitu. Oke, good. Lanjut. Sekarang soal terkait Piting Edem. Seorang laki-laki 46 tahun dengan gagal jantung diantar ke UGD. Hasil pengkajian pasiennya mengeluh sesak nafas dan ada edema pada abdomen serta ekstremitas bawahnya. Pada saat dilakukan, kakak ada nggak soal TV7 selama ini? Aku belum pernah dapat sih, Kak. Belum pernah. Pada saat dilakukan pengkajian, ada piting edem, kulit pasien tampak cekung dengan ukuran 4 mm yang kembali lagi ke bentuk semulanya kurang lebih 10-15 detik. Pertanyaannya, grade berapa? 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus, atau 5 plus? Ya, berapa yuk? B 2 plus 2. Ayo ada yang ingin? 2 Benar, B. plus 2. Yakin? B, Yakin? 2 plus. Yakin. Yakin? Baik. Nggak mau berubah ya? Oke. Enggak. Caranya gimana sih, Kak, untuk apa ya namanya ya, menghafalkan grade Piting Edem itu dilihat dari waktunya, teman-teman ya. Nih, yang paling gampang adalah di sini. Skala penilaian Piting Edem plus 1 itu dia ketika kita tekan, dia itu hilangnya kurang dari 10 detik. Atau langsung hilang biasanya. Itu plus 1. Atau di sini tak tulis di sini aja, kurang dari 10 detik. Kalau plus 2 itu 10-15 detik. Kalau plus 3 itu lebih dari 1 menit. Kalau plus 4 itu 2-15 menit. Piting edem itu maksudnya apa sih, Kak? Teman-teman pernah nggak sih ketemu pasien yang kelebihan volume cairan, terus kita tekan kakinya pakai jari kita, terus dia itu tekanan yang kita itu kayak cowong gitu, kayak bentuk lekukan, terus itu hilangnya lama. Nah, itu nanti ada skalanya itu dihitung dari waktunya. Kalau yang positif 1 itu kurang dari 10 detik, positif 2 10-15, positif 3 lebih dari 1 menit, positif 4 itu 2-15 menit. Ada yang mau ditanyain nggak, Kak? Gampang ya? Clear di sini? Ada yang mau nanya? Ayo Clear. jawab. Kalau nggak Clear. clear, Lanjut. good. Gitu. Kalau gampang itu Clear. biar nggak Gampang lama-lama. sekali. Loh, Kak boleh gitu, Kak. Gampang seterusnya ya. Bismillah. Lanjut nomor 15. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat dengan luka bakar. Hasil pengkajian terdapat luka bakar di dada bagian depan dan tangan kanan bagian depan. Luka bakarnya itu kena epidermis dan lapisan dari dermis serta bula. Bercak merah muda. Tekanan darahnya 110/80, H 87, RR 22, suhu 39. Pertanyaannya, berapa derajat luka bakar pada kasus tersebut? 2A. 2A. B, 2A. 2A. 2A masih Adanya bula, bula. bercak merah muda, ya epidermis, Dermis disertai. epidermis. Emangnya kalau yang 2B nggak ada bulanya? Ada, tapi Ada sih. warnanya putih. Oh, masa? Bula Putih itu, terkelupas putih itu 20. masalah grade B ya. Kalau putih, grade Iya. merah itu masih 2A. Oke, ada jawaban lain selain itu? Sudah yakin? Kita kunci jawabannya ya. Teret. Betul, jawabannya adalah 2A. Nah, ini pembedanya antara derajat 1, derajat 2A, B3, dan 4-nya nggak ikutan ya, mungkin dipanggil emaknya. Kalau di 4 itu berarti lebih parah dari ini. Nanti habis ini tak jelasin. Derajat 1 itu hanya kena epidermis saja, contohnya sunburn, atau kayak kita kebakar kena matahari, itu kemerahan. Ada bula enggak? Bisa saja ada bula. Bulanya ini jangan dipecah. Kalau bulanya dipecah, tetap derajat 1 apa derajat 2? Derajat Derajat 2. 2. Derajat 2. Karena kenapa? Epidermisnya hilang atau Hilang, sudah terlihat. kemudian nyeri nggak? Nyeri sekali di sini ya. Kering nggak? Kering biasanya kulitnya di situ. Karena memang dia ini kenanya masih di kulit matinya ya, kulit yang bagian atasnya. Apakah perlu obat-obatan analgesik? Biasanya kadang-kadang ya kalau misal orangnya itu nggak tahan nyeri ya dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dikasih ya nggak masalah gitu.
Kemudian 2A itu kena epidermis dan lapisan atas dermis. Cuma masih lapisan atasnya saja, makanya warnanya itu merah muda ke kemerahan. Apakah ada bula? Kadang ada bula, kadang enggak. Plus minus ini berarti kadang ada, kadang enggak. Kemudian nyerinya, iya. Lembab ya pasti, karena ini kan terbuka epidermisnya. Kemudian ada edema ataupun pucat, ya, tapi enggak apa sih namanya? Enggak terlalu. Kemudian yang 2B itu pada lapisan yang lebih dalam lagi daripada 2A. Makanya di sini warnanya itu merah cenderung putih. Sama di sini positif ataupun negatif bulannya, nyerinya ini cenderung nyeri tumpul, kemudian lembab juga. Kemudian untuk yang derajat 3 itu sudah sampai subkutan atau lapisan lemak. Biasanya warnanya itu kalau enggak putih ya coklat kehitaman karena kebakar. Apakah ada bula? Tentu tidak. Capillary level time juga sudah tidak karena di situ jaringannya sudah mati. Kemudian nyeri, enggak ada nyeri ya. Apa sih Kak nama nama lain nama medisnya kalau enggak merasa nyeri itu Kak? Aku kok lupa ya. Itulah ya, itu pokoknya tidak merasa nyeri. Kemudian ada kering, karena apa? Di sini ini tadi sirkulasinya kurang pada lokasi yang terluka tadi. Makanya di sini ketika kita lihat putih atau coklat kehitamannya itu kayak kering kusam gitu. Ada skarnya. Nah, kalau yang derajat 4 karena ini nggak kemasukan di sini, ini aku dapat dari Google nih. Dia ini sampai bagian apa kalau derajat 4? Otot, Otot, Otot. dan tuh tulang. tulang. Warnanya apa? Sama. Coklat kehitaman. Kehitaman. Baunya kayak lagi manggang sate. Gulanya ndak ada, capillary refill time-nya ndak ada, nyerinya ndak ada, ininya juga kering, ini juga hangus. Tindakannya apa? Kalau kayak gini ya wis nekrotomi ya, apa sih nekrotomi ya? Ini dibuang dulu jaringan-jaringan yang hitamnya. Prosedur pembedahan. Oke, kalau yang ya debridemen, pakai yang debridemen yang surgical kayak gitu. Itu bedanya. Makanya untuk 2A, 2B cuma dibedakan dari ini nih, merah muda sama merah muda ke kemerahan sama merah ke putih ya. Atau markanya di sini aja. 2B itu putih, kalau 2A itu merah gitu. Karena dia masih kena di belum terlalu ke bawah. Dari sini ada yang mau ditanyain? Clear ya? Gampang, ini nanti dihafalkan, dipelajari ya, pelan-pelan insya Allah bisa. Kita lanjut nomor 16. Nah, ini sekarang IWL. Pertanyaan selanjutnya adalah IWL dewasa. Pasien dirawat di RS dengan demam berdarah pada saat dilakukan pengkajian. Tekanan darahnya 110/80, heart rate 80, RR 23, suhunya 395, BP-nya 60. Pasien mengeluh badan terasa panas dan selalu merasa haus. Berapa sih IWL pada kasus tersebut? Kira-kira berapa, Kak? Monggo. Ini dengan kenaikan suhu loh ya, jangan dihitung pakai suhu normal loh ya. Apa yo? Ayo, berapa ayo? Menyerah? Menyerah enggak? Kalau nggak menyerah ya wis nggak apa-apa, hitungan dulu. Menyerah enggak? Umur pasiennya nih. Kakak, nggak pakai umur. Kalau dewasa nggak pakai umur. 10 Yang dikali yang pakai umur tuh anak-anak. Ayo, 10 dikali berapa, Kak? dikali 60 kayak Kak, kali 24 jam. Hehehe. Dapatnya 1440. Ya nggak sih Kak? Ya memang sengaja sih tak taruh di situ. 1440. Caranya gimana, Kak? Ketemunya? Jadi kadang bingung Kak, ada yang pakai yang 10 atau 15.
Kakak jawabannya bener loh, 1440. Cuma caranya, makanya aku tanya. Tanya. Rumus IWL normal ini adalah ini nih Kak. 15 Kak. Nih ya, IWL normal pada orang dewasa kayak kita itu 15 kali BB. Nggak pakai umur-umuran ya. Kalau nanya umur itu masuknya ke anak-anak. Dia BB-nya 60, berarti 15 kali 60 itu 900. Ini suhu normal. Pertanyaannya tadi suhunya berapa dia? 395. Kalau IWL dengan kenaikan suhu, itu rumusnya ini nih. IWL normal tambah 200 dikali suhu saat ini dikurangi 36,8. IWL normalnya di sini 900, masukkan. 200 ini sudah konstanta atau ketetapan. Suhunya 39,5 dikurangi 36,8. Kak, 36,8 dari mana? Ketetapan ya. Ketetapan. 900 ditambah 200, ini 39,5 dikurangi 36,8. Itu 2,7. Maka 200 dikali 2,7. Tinggal ini dikalikan saja. Jawabannya 540 ditambah 900, jawabannya 1440. IWL itu pakai rumus yang 15 kali KGBB Kak yang sekarang. Bukan yang pakai yang 10. Ya. Kalau anak-anak itu usia, 30 kurangi usia dikali kilogram berat badan. Itu anak-anak. Kalau dewasa itu simpel sekali, 15 kali kilogram berat badan. Dengan catatan suhunya normal, yaitu 36,5 sampai 37,5 kok 37,8. Kalau misal naik di atas 37,5, maka pakai rumus ini nih. IWL normal ditambah 200 dikali suhu saat ini dikurangi 36,8. Itu hasil ini 1440 ini per 24 jam. Kalau ditanya per jamnya ya tinggal ditulis 1440 bagiin 24 baru nanti ketemu per jamnya gitu ya. Kembali ke aku tadi Kak, bentar Kak. Kak baca dulu ya jawabannya. Nah, coba kembali ke soal. Aku lihat bentar. Oke, gimana Kak buat anak-anak? Kalau anak-anak itu 30 dikurangi usia dikali kilogram berat badan. Nanti ada di sesi anak sendiri Kak ya. Di sesi anak sendiri nanti ada. Jadi biar nggak campur-campur ini. Biar masuknya sekarang itu gelas kakak tak isi air isi KMB. Biar nggak campur air isi anak segala macam ya. Jadi fokus di KMB dulu, diserap, diminum, biar masuk ke dalam tubuh, ke dalam otak, baru nanti kita masuk lagi material lain. Oke? Soal lagi. Yes. Oh, mau contoh soal lagi? Oke. Ya. Kita kasih ya. Berapa ya BB-nya ya? BB-nya 80. Terus suhunya 389. Ayo, IWL-nya berapa? Ayo, 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 ayo. Aduh. Ayo, jawabannya berapa? Ayo, berapa, Kak? Sabar, nurse, masih ngitung. Oh, iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Kali ini rumahnya posisi. Ayo. Ayo. Tetot, waktu habis. 1620. 1620. 1620. Mari kita hitung. Tadi rumusnya IWL normal gimana, Kak? 10 kali 15 kali BB. 15 kali BB. 15 kali KGBB. Pakai 15 sayang ya. 15 kali 80 berapa, Kak? 1200. Sekarang rumus dengan kenaikan suhu tadi gimana? IWL normal Ditambah 200. Suhunya 38,9. Kurang 36,8. 1200 tambah 200 berapa Kak? 389 dikurangi 36,8
2,1. 2,1. 2,1. Ini berapa kalau ditambahin? Dikalikan 2,1 kali 200. 420. 401. 420. Oke, terus tambah 1.200, maka jawabannya 1.620. 120. Good. Gampang ya? Gampang dong. Oke, lanjut ya, Kak. Lanjut. Pinter-pinter. Oke, good. Istirahat saya, istirahat saya. Lanjut nomor 17. Ini ada yang request. Kakak, bedain inkontinensia gimana? Ayo baca dulu. Aku minum dulu. Yuk, bacaan, Kak. Apa, Kak? Jawabannya apa? Fungsional. Urgensi. Fungsional. Fungsional ya, Kak. Fungsional apa urgensi? Ayo. Urgensi atau fungsional? Kayak godaan setan ya, Kak ya? Kayak lagi hukum kan. Aduh, Fungsional. ya urusannya. Jawabannya Fungsional. adalah Fungsional. yes. Gimana cara bedainnya? Mari kita simak. Inkontinensi urgensi itu adalah ketika mikir. Contohnya gini ya, Kak ya. Aku contohin. Inkontinensi urin urgensi, otakku tuh baru ngomong, pengen pipis nih. Langsung, Kak. Langsung pipis. Nggak pakai bilang, nggak pakai permisi. Pas waktu aku baru mikir toh, itu langsung keluar pipisnya. Itu namanya inkontinensia urgensi. Baru ada keinginan langsung sor. Itu urgensi. Ya. Kemudian ada inkontinensia fungsional. Kalau fungsional itu sebetulnya dia itu kayak kita normal pipisnya. Cuma dia ini pas waktu mau ngakses ke kamar mandi, belum sampai kamar mandi udah beser dulu, beser duluan. Itu inkontinensia urin fungsional. Kemudian ada inkontinensia urin berlebih. Inkontinensia urin berlebih itu gimana, Kak? Dia itu disebabkan akibat apa? Akibat terlalu banyak menahan pipis. Akhirnya apa? Vesika urinarianya terdistensi sampai dia di batas mengembang paling besar. Akhirnya apa? Dia ini apa sih, Kak? Urinnya itu keluar menetes. Itu namanya inkontinensia urin berlebih. Karena saking seringnya nahan pipis, akhirnya pas waktu dia nahan pipis nggak bisa nahan lagi, akhirnya pipisnya itu tumpah-tumpah. Itu namanya inkontinensi urin berlebih atau urin dribbling. Bahasa kerennya urin dribbling. Kemudian inkontinensia urin stres, tahu Nunung? Nunung ya, tahu ya, artis Nunung itu dia kalau ketawa, ngiki, bersin dan lain-lain langsung pipis. Karena apa? Karena ada penekanan pada intraabdomen di mana dia fungsi dari pelvisnya itu sudah mulai menurun. Akhirnya apa? Dia ketika ketawa, ketika bersin, ataupun hal-hal yang bisa menimbulkan tekanan intraabdomen, akhirnya dia itu pipis. Itu inkontinensia urin stres akibat adanya tekanan. Nah, ada dua inkontinensia urin refleks dan berlanjut. Kalau inkontinensia urin refleks, itu dia yang rusak adalah dari arkus refleksnya atau yang mengatur keinginan untuk berkemih. Tapi pada pasien-pasien dengan inkontinensia urin refleks itu, dia bisa mengenali polanya. Maksudnya polanya gimana? Misal nih ya, pagi hari habis sarapan, misal sarapan jam 7, minum 1 gelas. Nanti dia tuh paham, oh setelah aku minum 1 gelas ini nanti 2 jam lagi aku bakalan pipis. Misal dari jam 7, jam 9 nanti pipis kok nurse, nggak apa-apa. Biasanya gitu. Atau nanti saya setelah minum 2 gelas itu, nanti saya pasti bakalan sejam lagi pasti bakalan pipis nurse. Itu namanya inkontinensia urin refleks. Dia rusak sarafnya, tapi dia yang sakit ini atau orang sakitnya, pasiennya itu paham kapan dia harus pipis. Setelah ngapain itu dia pasti pipis, itu dia tahu.
tahu tabiatnya atau tahu kebiasaannya, itu namanya inkontinensia urin refleks. Kalau inkontinensia urin berlanjut, itu sudah betul-betul kelanjutannya dari refleks ya. Wis rusak, sarafnya sudah rusak. Ya ini nggak tahu kapan harus pipi. Bedanya apa sama kayak urgensi? Kalau urgensi itu masih ada keinginan untuk berkemih. Kalau yang urin berlanjut ini wis nggak ada keinginan, kemudian nggak tahu kapan, ya udah ya beser, ser gitu aja. Itu namanya inkontinensia urin berlanjut. Jadi kapanpun dia semisal vesicule urinarianya udah penuh ya langsung keluar gitu aja, nggak pakai ada kirim sinyal ke otak. Otak ini udah penuh dah, wis langsung penuh keluar. Orangnya nggak tahu itu inkontinensia urin berlanjut. Kalau yang urin refleks, otak sudah tidak bisa menerima rangsangan dari vesicule urinaria, tapi dari personalnya, dari orangnya itu paham, oh setelah saya makan sarapan pagi minum air 1 gelas, nanti paling jarak 1 jam 2 jam saya pasti bakalan pipis, Mas. Karena dia kerusakannya belum terlalu parah. Kalau kondisinya tidak tertangani dengan baik di inkontinensi urin refleks, dia akan masuk ke inkontinensia urin berlanjut. Seperti itu. Bedanya masing-masing di sini sudah saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Clear? Clear. Atau sudah panas? Ini sudah panas, minum dulu. Minum dulu ya. Kalau sudah panas berarti memang otaknya sedang bekerja. Kita lanjut nomor 18. Nah, ini hitung-hitungan, Kak, yang aku bilang gagal jantung. Nyonya F usia 50 tahun dirawat dengan gagal jantung. Saat dilakukan pengkajian pasien ini kompos mentis, tekanan darahnya 150/90, heart rate 110, RR 28, T-nya 37, BB-nya 70. Pasiennya mengeluh sesak nafas terutama saat berbaring, ada edema anasarga dan asites. Pertanyaannya, berapa sih kebutuhan cairan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut? Berapa, ayo? Sekarang jam 9 malam. Ya, belnya sudah berbunyi, teman-teman. Ayo, kalau nggak bisa bilang saja, saya menyerah, nurse. Menyerah, Menyerah atau enggak? menyerah, Ners. Nyerah, nyerah. Menyerah. Putih, bendera putih. Nyerah dah. Oke. Menyerah untuk saat ini, berjuang untuk kemudian. Wis, kita lanjut. Nah, caranya adalah seperti ini, kakak-kakak. Nih ya. Nih, perhatikan yang saya blok, Kak ya. Rumusnya ini, Kak. Pada prinsipnya gini, pasien dengan gagal jantung itu tidak boleh minum sebanyak orang yang normal seperti biasa. Kenapa? Karena takutnya jantungnya ini malah keberatan kerjanya. Konsepnya itu. Makanya sesuai dengan eh, kesepakatan para ahli, wis bahasa kesepakatan para ahli, pasien-pasien CHF itu hanya membutuhkan kisaran 70-80% saja dari kebutuhan orang yang normal kayak gitu. Nah, ini rumusnya untuk laki-laki itu 30 dikali kilogram berat badan dikali 70% sampai 80%. Sementara untuk perempuan itu 25 dikali BB dikali 70 sampai 80%. Poin pentingnya adalah di sini saja, laki-laki 30, perempuan 25. Untuk 70-80%-nya konsepnya sama. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini tadi BB-nya berapa? 70. Berarti 25 kali 70, itu jawabannya kan 1750. Kenapa ada 70, ada 80%? Untuk mencari batas minimal dan batas maksimal. Makanya 1750 kaliin 70%, 1750 kaliin 80%. Ketemulah jawabannya 1225 ditambah 1400. Nah, bagaimana? Paham? Paham? Katakan tidak kalau tidak paham, katakan paham kalau paham. Ulangi. Paham, paham. Jadi untuk Ulangi. perhitungannya itu ada yang 70%, ada juga yang 80% ya, Ner. Biasanya gini, Kak. Jadi kalau pasien-pasien gagal jantung itu dikasih rentang, Pak, sampean,
Pak, Bapak itu boleh minum semisal dari 1.200 sampai 1.400. Nggak boleh kurang dari 1.200, nggak boleh lebih dari 1.400. Itu rentangnya. Makanya di sini dikasih batas 70 sampai 80%. 70 ini batas minimalnya. Minimalnya itu 1.200. Kalau kurang dari 70% ya nanti tubuh itu nggak dapat sirkulasi yang bagus. Kemudian dikasih batas maksimal. Ini biar dia nggak minum gelonggongan. Biar nggak minum banyak-banyak gitu loh Kak maksudnya. Makanya poin-poinnya adalah teman-teman lihat dulu pasiennya wanita atau laki-laki. Kalau laki-laki rumusnya ini 30, kalau perempuan rumusnya 25. Nanti tinggal dikalikan saja 25 kaliin berat badannya orangnya berapa, terus dikalikan 70% yang pertama, kemudian dikalikan yang kedua yaitu dikalikan 80%, akhirnya muncullah ini dua nilai ini, nilai maksimal dan nilai minimalnya. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti teman-teman? Atau mau soal lagi teman-teman? Benar. Soal ini. Boleh, Ner. Soal ya. Ah, Berat badannya 60. Laki-laki. Wes, hitungan. Yuk. Menghela nafas panjang. Seribu 1.260 sampai 1.440. iya segitu. Mohon dimaafkan. Laki-laki rumusnya 30 dikali 60. Amat-amat. 30 kali 60 berapa, Kak? 1.800. 70%-nya berapa? 1.260. 1.260. Yang gedenya? Yang gedenya berapa? 440. 1.440. Oke, good. Segini. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Cukup. Cukup. Pas. Oke. Kita lanjut ya. Itu untuk ini cuma khusus pasien gagal jantung loh, Kak. Beda lagi sama yang CKD tadi loh ya. Yang CKD tadi kan gampang sekali, cuma 500 plus urin output. Kalau pasien gagal jantung caranya begini. Ya. Oke. Lagi hitung-hitungan. Seorang laki-laki 70 tahun dirawat di RS dengan CHF. Ini kayaknya salah satu dari teman-teman yang UKOM juga yang ngirim aku soal ini. Hasil pemeriksaan pasien mengeluh cepat merasa lelah bila berjalan. CRT-nya 3 detik, GCS-nya 15, TD-nya 140/90, nadinya 110, nafasnya 26, suhu 36,5. Hasil pemeriksaan echo, stroke volumenya cuma 50 mili. Yang ditanyakan adalah berapakah volume kardiak outputnya pada kasus tersebut? Ayo, iso gak? Nggak iso. Enggak tahu Yang ayo kayaknya yang nanya deh. Yang kemarin nanya ke aku bukan? Enggak tahu rumusnya, Ners. Feeling ya. Gampang loh Kak ini Kak. Kelihatannya aja susah pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah, rumusnya simple. Rumus kardiak output adalah detak jantung heart kali volume stroke. Heart rate-nya 110 kaliin volume stroke-nya tadi nih ya. Heart rate-nya kan di sini 110. Volume stroke-nya 50 ya wes 5.500. 5.500. Gampang ya? Paham? Atau mau lagi? Belum ditulis rumusnya. Ini sayang. Nah, ini detak jantung. Nih ya, loh, itu rumusnya, Bos. Detak jantung, heart rate dikali volume stroke. 110 kali 50, 5.500. Gampang ya? Clear. Kita lanjut. Satu lagi, karena otaknya sudah pada ngebul. Satu lagi ya.
Nah, ini GCS sebagai penutup kita pada malam hari ini. Seorang pasien dibawa ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran. Saat dilakukan pengkajian, pasien yang membuka mata jika dirasa nyeri, ucapan tidak jelas, dan dekortikasi. Apakah tingkat kesadaran pada pasien tersebut? Tidak. Cari tahu dulu nilainya, baru di-compare ke kualitatifnya. Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, ayo. Walu. Dari itu 2, terus berbicara tidak jelas. Ayo, ayo, ayo. 3, 5, Ayo, GCS-nya ayo. 8, GCS 8. Berarti Berarti berapa? Ayo, GCS-nya ayo. 8. Somnolen. Somnolen, sopor. Somnolen. Somnolen. Alasannya apa pilih somnolen? Alasannya apa, Kak, pilih somnolen? Kenapa? Emang GCS-nya berapa ini? Karena GCS-nya 8. GCS-nya 8. GCS 8. Pasien membuka mata jika dirasa nyeri itu nilainya berapa? 2. 2. 2. Ucapan jelas? Ucapan tidak tidak jelas? jelas itu 3. 3. Dekortikasi? Dekortikasi itu 3. Dekortikasi 3. itu fleksi abnormal. Jadi 3. Jawabannya adalah 8 dan betul masuknya somnolen. Loh, kok bisa somnolen? Nah, ini ada yang namanya GCS secara kualitatif, teman-teman. Komposmentis itu nilai GCS-nya 14-15, apatis itu 12-13, delirium 10-11, somnolen itu 7-8, sopor itu 5-6, semikoma 4, dan koma itu 3. Seperti itu. Sampai Ya, 10. Kita boleh betul. sama sampai 7. Jadi, kalau ketemu soal yang seperti ini, tentukan dulu nilainya berapa GCS-nya. Misal GCS 8, baru tentukan kualitatifnya. Cara hafal kualitatifnya ya dibaca berkali-kali, jangan cuma sekali baca. Nah, tadi kalau bahas-bahas dekortikasi, dekortikasi itu gambarnya gimana? Ini nih, Kak, ya. Ini dekortikasi itu sama dengan fleksi abnormal atau ekstensi abnormal? Fleksi abnormal. Fleksi abnormal. Kortisasi. Kalau fleksi normalnya itu berarti menjauhi menjauhi Ini kan menarik. fleksi ya, Kak, ya? Iya, fleksi abnormal. Ini fleksi. Tapi dia ini nih kakinya lihat. Fleksi abnormal, tapi kakinya ini kayak paham bahasa melintir nggak sih, Kak? Maksudnya dia tuh nggak lurus atau arahnya itu arah ke dalam nih, arah ke dalam. Ini juga arah ke sini. Kakinya pun sama, ini arah ke dalam. Ini namanya dekortikasi. Kalau yang deserebrasi, ekstensi biasa lurus, iya, tapi tangannya ini nih, fleksi, nekuk ke bawah. Terus ini juga sama, ini arahnya ke dalam. Ya, gitu. Deserebrasi ya. Itu Nah, ekstensi. deserebrasi. Yang deserebrasi, Kak, yang ini. Yang ini dekortikasi. Atau fleksi abnormal. Fleksi abnormal. Kalau yang Kalian ini catat kok kan ngotik dong. Ekstensi abnormal. Banyak lah ha. Pokok catat deh. Kau dicobain dok ngotik kok. Kalian dok mau poni ya? sudah kelihatan ya, kelihatan dekortikasi sama deserebrasinya. Oke. Nanti ini yang GCS yang kuantitatifnya tolong dihafalkan juga. Oke, sudah malam hari ini cukup panas malam hari ini. Besok kita ketemu lagi, belajar lagi. Saya lupa jadwalnya apa, nanti saya lihat dulu. Nanti saya polling lagi seperti di apa sih namanya di grup kayak kemarin. Apa yang belum bisa, nanti akan saya masukkan ke sini dan akan lebih dikupas lagi lebih dalam. Semoga malam hari ini yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa memahami. Dan jika ada yang masih belum paham, silakan chat atau nanya di grup, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya chat di atas jam 10 malam itu tidak akan saya balas teman-teman ya, karena waktunya untuk tidur. Tuh, mantap ngebul. Ya, alhamdulillah ngebul berarti otaknya